Ya, melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan ekonom dari Center for Strategic of International Studies atau CSIS, Jose Rizal Damuri di Jakarta. Selamat siang, Pak Jose. Selamat siang, Pak Jose. Selamat siang. Ya, Pak Jose, sejumlah pemerintah daerah ini sudah mulai memunculkan wacana lockdown untuk daerahnya masing-masing. Meskipun dengan istilah yang kemudian berbeda-beda. Ada yang menggunakan semi-lockdown, kemudian ada yang karantina diri dan lainnya. Namun kemarin Pak Jokowi, pemerintah pusat sudah menegaskan lockdown. Halo, Pak Jose? Iya. Iya, lockdown ini adalah wewenang pemerintah pusat. Yang mungkin kita sebelum menuju ke plus minus dari lockdown ini. Lockdown definisinya itu bentuknya seperti apa sebetulnya? Nah, saya sendiri nggak tahu apa yang lockdown ini kenapa jadi sering dimunculkan ya. Tetapi istilahnya itu sendiri. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat, saya sendiri bukan ahli epidemiologis nih ya. Betul. Tapi kalau kita baca-baca, itu kan banyak sekali cara-cara yang dilakukan dari mulai yang memang karantina besar-besaran atau juga tidak memperbolehkan orang untuk keluar masuk satu daerah dan lain-lainnya. Terus jadi definisinya ini harus diperjelas apa yang dimaksud dengan lockdown tadi. Mungkin kita sebaiknya menghindarkan satu istilah saja dibandingkan dengan menjelaskan apa yang dimaksudkan tersebut. Oke, dengan kemudian ada kebijakan social distancing, pastinya sudah menimbulkan dampak begitu. Tapi kalau kemudian akan diberlakukan lockdown ini, apa kemudian yang akan berbeda? Iya, mungkin kalau dikatakan bahwa yang disebut dengan lockdown ini adalah community quarantine gitu ya, karantina secara besar-besaran untuk masyarakat pada satu tempat. Ya. Nah itu tentunya akan banyak sekali konsekuensinya, termasuk juga persiapannya. Oke. Kan orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk keluar misalnya, atau tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan mereka, mereka itu tentunya kebutuhannya tetap harus dipenuhi. Ya, yang paling penting adalah menjamin keterbutuhan segala macam suplai bahan baku yang utama. Baik itu bahan baku pangan maupun juga yang juga penting untuk di Indonesia sebenarnya adalah masalah air. Ya, karena air di kita ini kan kebanyakan nggak dilayani oleh suplai yang cukup baik ya, yang datangnya dari perusahaan air minum. Ya. Dan itu banyak kan diinisiasi sendiri-sendiri yang kadang-kadang bahkan masih memerlukan pertemuan tatap muka. Nah, suplai dari kebutuhan bahan baku itu harus dipastikan dulu memang sudah ada ketika misalnya diadakan mass quarantine, karantina massal. Dan itu harus dijamin oleh pemerintah pusat maupun daerah. Apakah menurut Anda kita sudah siap untuk melakukan karantina massal atau mungkin bisa dikatakan lockdown ini? Kalau saya melihat sih belum ya, apalagi kemarin kita juga lihat bahwa banyak ketersediaan barang-barang di pasaran saat ini aja sudah agak sulit gitu loh. Dan ini terlihat dari fluktuasi harga ataupun kenaikan harga dari beberapa barang pokok yang cukup tinggi sebenarnya. Ya, ada yang kenaikannya seperti ayam, telur itu selama sebulan ini aja sudah naik hingga 10%. Ya, kalau kita bicara gula pasir, bahkan sudah lebih tinggi. Nah, memang mengenai beras masih terjaga harganya, tetapi kita nggak tahu. Ini kan pasti ketika diadakan karantina massal akan terjadi lonjakan psikologis yang menyebabkan kenaikan harga yang cukup tinggi juga kemungkinan. Selain itu, setelah karantina massal dilakukan, ketersediaan barang-barang tersebut harus dijamin oleh pemerintah. Karena pasar kemungkinan tidak lagi bisa melakukan pasokan terhadap barang-barang tadi. Ya. Dan pemerintahnya siap atau tidak. Beberapa barang itu sudah tidak diimpor sejak akhir tahun lalu. Contohnya seperti bawang bombay. Yang harganya sekarang ini sudah sampai 2-3 kali lipat. Begitu juga gula pasir. Ini banyak sekali yang kita sendiri secara nasional belum ketersediaannya masih dipertanyakan. Di mana kalau itu kemudian harus diambil alih oleh pemerintah, penyalurannya diambil alih oleh pemerintah. Saya agak skeptis mengenai kemampuan tersebut.
kalau kemudian dilakukan karantina massal, tadi Anda mengatakan bahwa yang harus dijamin adalah masalah ketersediaan bahan pokok dan juga air. Bagaimana kemudian dampaknya kalau itu kita bicara agak makro, kalau kemudian kita bicara ke mikro misalnya, bagaimana kemudian dampaknya kepada para pelaku ekonomi kecil misalnya, para pedagang-pedagang bahan makanan atau pedagang makanan. Nah, itu dampaknya akan seperti apa dan apa yang harus dipersiapkan? Ya dampaknya tentunya tidak transaksi ekonomi banyak berkurang ya. Kalau menurut perhitungan saya lockdown untuk Jakarta, karantina massal untuk Jakarta saja bisa mengakibatkan penurunan ekonomi hingga 75 triliun rupiah. Tetapi kita juga itu kalau dilakukan misalnya selama 2 minggu. Tetapi memang kalaupun memang harus dilakukan, saya nggak terlalu peduli dengan biaya ekonominya ini sebenarnya, karena itu bisa dilakukan atau bisa diakomodasi dengan pemberian dana langsung dari pemerintah. Oke. Ya, cuma kan dananya ini untuk penghasilan masyarakat, terutama masyarakat yang terkena langsung gitu ya. Cuma tadi lagi dananya ini juga harus bisa dirubah menjadi bahan-bahan yang mereka butuhkan. Percuma dikasih uang juga kalau barang-barangnya nggak ada Tidak tersedia. kan. Iya. Nah ini keduanya harus diperhatikan tentunya, masalah penghasilan dari orang-orang terutama para pekerja yang tidak bisa work from home, karena sekitar 70-80% pekerjaan itu sebenarnya harus dilakukan pada tempatnya, bukan nggak bisa dilakukan dari jarak jauh. Ya, seperti misalnya manufaktur dan lain-lainnya. Kemudian juga ya jadi bantuan tunai langsung mungkin bisa membantu, tetapi tetap yang pertama tadi ketersediaan bahan pangan dan air serta kebutuhan pokok lainnya harus tetap bisa dijamin dulu. Oke, Pak Yose, mungkinkah kalau gitu dilakukan karantina massal ataupun bisa disebut lockdown parsial dulu misalnya beberapa wilayah yang dianggap paling banyak pasien positif COVID-19 ini. Apakah kemudian itu bisa meminimalisir dampak negatif kalau kemudian harus dilakukan karantina massal secara besar-besaran di seluruh wilayah di tanah air? Sekali lagi saya bukan ahli kesehatan publik, tetapi kok kalau kita melihat data-data statistik yang ada gitu ya, lockdown ataupun karantina massal di satu daerah itu efektif pertama untuk mencegah daerah itu terkena kalau memang mereka belum terkena, atau efektif untuk membuat penyakitnya tidak keluar dari daerah tersebut. Contohnya adalah lockdown di Wuhan, karantina massal di Wuhan. Itu jelas tujuannya adalah supaya penyakitnya nggak keluar dari Wuhan atau Hubei province. Bukan untuk mencegah masuk ke dalam, bukan juga untuk membuat di dalam itu menjadi lebih baik. Ya, Wuhan ini kan mungkin bisa kita anggap satu kasus yang sudah berjalan gitu ya. Kemudian ini supaya tidak menyebar ke tempat-tempat lainnya dilakukan lockdown. Tapi kalau jadi tergantung tujuannya mau apa. Tapi artinya kalau kemudian lockdown diberlakukan di beberapa wilayah yang dianggap paling banyak begitu ya pasien positif COVID-19 itu, apakah kemudian bisa mengurangi dampak secara ekonomi yang kemudian ditimbulkan apabila lockdown ini diberlakukan secara wilayah secara umum begitu, secara nasional begitu, Pak Yose? Kalau misalnya kita lihat beberapa daerah-daerah yang memang sifatnya yang sudah terkena ya, itu kebanyakan adalah pusat-pusat perekonomian juga. Jadi tentunya kalau ini dilakukan karantina massal di tempat-tempat yang memang pusat-pusat ekonomi, tentunya biaya ekonominya juga akan menjadi semakin tinggi juga. Nggak akan efektif untuk mencegah biaya ekonominya menjadi lebih rendah gitu loh. Oke. Karena memang biasanya tendensinya adalah COVID-19 ini adanya di daerah-daerah yang perekonomiannya itu juga menjadi pusat kan, menjadi hub-nya.
Oke, oke. Anda mengatakan bahwa saat ini Anda melihat pemerintah masih terlihat belum siap apabila itu akan diberlakukan. Karantina massal ini akan diberlakukan karena harus ada jaminan untuk bahan makanan dan juga air. Tapi kemudian kita nanti akan berhadapan dengan Lebaran begitu ya, yang memang justru roda perekonomian ini justru semakin besar begitu. Menurut Anda bagaimana kalau begitu? Kebijakan apa yang sebetulnya paling pas diberlakukan untuk saat ini? Kalau Lebaran itu, saya nggak yakin juga bahwa Lebaran dan bulan puasa akan menjadi aktivitas ekonomi akan menjadi lebih besar ya, karena situasi yang memang makin tidak menentu sekarang ini. Oke. Ya. Jadi tetapi tentunya ada kebutuhan yang akan lebih besar lagi pada saat tersebut. Jadinya ini semua yang memang kalau dari sisi ekonomi tentu saja harus diantisipasi. Salah satunya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saya pikir itu adalah juga mulai membuka keran impor. Sekarang ini di pasar dunia harga-harga bahan pangan itu juga makin meningkat. Sudah ada kecenderungan meningkat. Jangan karena kita ingin untuk tetap tidak mau impor, akhirnya nanti bahan-bahan pangan yang memang biasanya nggak tersedia cukup baik di dalam negeri malah makin parah kondisinya. Ya. Oke, baik. Ya, itu salah satu yang saya pikir patut diperhitungkan nih sekarang ini. Kedepannya akan banyak sekali negara-negara yang merasa bahwa pangan yang mereka butuhkan itu tidak tersedia cukup di dalam negeri. Baik. Dan kita harus secure dari jauh-jauh hari sebelum itu bisa terjadi. Baik, artinya yang harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana menjaga ketersediaan bahan makanan dan juga kebutuhan pokok bagi masyarakat begitu ya, menanggapi situasi yang terjadi saat ini. Baiklah Pak Yose Rizal Damuri, ekonom CSIS, terima kasih atas ulasannya di CNN Indonesia News Report. Selamat siang.